Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Haq. Saya mahasiswa Teknik Informatika jurusan Teknik Informatika dari Winsus Karyau semester 3. Jadi saya di sini untuk membuat video tugas basis data yang dimana saya itu disuruh mempraktekkan dan menggunakan klausa seperti from, where, having, group by, order by, inner join. Baiklah, mungkin bisa langsung saja kita masuk ke SQL Plus-nya. Setelah itu kita bakal select employee. Saya sudah ada datanya yang diberikan oleh dosen saya, employee ID, ID, ada sini first name, sini last name, dan department ID, department ID. Nah, gimana? Unknown. Oh ya, selectnya saya lupa. Harus ada select dulu. Maaf. Oke. Select. Nah, select dulu. Department ID udah, kita enter. Terus ini from employees. Setelah itu kita titik koma. Oke, udah keluar semuanya. Kita bisa lanjut ke menggunakan klausa where. Di sini saya ingin menampilkan dari data-data ini yang salarinya itu atau penjualannya itu di atas 5.000. Jadi kita bisa menggunakan seperti tadi, terus ID, tapi depannya kita ganti menjadi salary. Setelah itu kemudian from, masih from sama juga di atas ya. Ini from employees tapi ya dulu. Setelah itu, nah di sini kita pakai where salary lebih besar dari 5.000. Nah, kita koma di sini. Ini yang bakal keluar. Jadi ada yang kalian lihat salarinya itu di atas 5.000 semua. Ada Stephen King, ada Nina Kochar, ada Lex Dihan. Lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu menggunakan inner join. Untuk inner join kita bakal menggabungkan first name dan last name-nya ya. Di table first name lalu last name-nya kita menggunakan inner join. Nah, kita bisa menggunakan select, kita employees first name. Nah, i di belakang ini yang ada i dot ini itu menandakan bahwa dia dari table employee. Nah, untuk menggabungkan first name dan last name-nya kita bisa menggunakan ini. Mana dia? Ini, lalu kita pakai kutip lagi, lalu kita inikan lagi dan menggunakan table dari employee tapi bagian last name-nya i dot last name. Nah, kita pakai samaran itu sebagai employee name. Nah, employee name kita komakan di mana ada department, tapi departmentnya kita harus taruhkan di belakangnya sebagai penentu atau pemberitahuan bahwa dia itu berasal dari table department ID. Lalu kita komakan ada J ini berarti dari table job. Ini job title, nama jobnya apa, lalu kita enterkan.
Nah, ini berasal dari from employee. Nah, kita kasih i di sini, table i, table e. Nah, di sini baru kita bisa masukkan inner join. Inner joinnya itu department. Department D, department D. Nah, ini on, harus ada on-nya. Kalau inner join tuh on. I department ID sama dengan di department ID. Jadi i dot department ID itu sama dengan di department. Jadi kita mengambil irisan gitu. Jadi di irisan table employee itu mengambil irisan dari table department gitu. Department. Coba department kayaknya salah nih. Salah. Ini biasanya gini. Lalu sedikit teliti teman-teman. Di department not ID underscore ID. Lalu kita masuk ke inner join. Nah, inner join selanjutnya itu untuk job title-nya. Jadi J jobs J daripada table jobsnya itu on i job sama dengan G job. Ini harusnya job ID underscore ID sama nah, sini saya kita tutup kurung. Nah, seperti yang kalian lihat dari nama-nama yang ada pada table employee itu bergabung ya antara first name dan last name-nya gitu. Selanjutnya kita bakal memakai group by. Nah, untuk group by ini select. Kalau select kita untuk menghitung. Kalau group by jadi menghitung berdasarkan table gitu, seperti select department, kita bakal menghitung jumlah pegawainya berdasarkan departemennya. Jadi department.id count. Jadi dalamnya itu ada employees, ada invoice ID ya, ada invoice ID-nya. Lalu sebagai kita harus pakai as atau sebagai atau penyamaran total employees. Nah, total employees-nya masukkan from employees. Nah, total employees ya. Lalu group by department ID underscore ID titik koma. Nah, seperti yang kalian lihat di sini kita ini salah ini. Harusnya department yang di sini itu ada T ya. Itu salah. Nah, ini department, kita enter. Nah, kita memilih department ID, lalu kita menghitung employees ID. Jadi kita menghitung orang-orangnya sebagai total dari pegawainya. Nah, lalu kita ambil data itu dari table employees, table pegawai. Setelah itu kita menggrupkan atau menghitung pegawai itu, menjumlahkan pegawai itu berdasarkan department ID-nya. Sebentar, ini mana tuh ya? Nah, lalu ini employees dot pada line 1
Oh iya, teman-teman, sabar. Ini harusnya employ. Nah, baru grup. Nah, baru keluar. Nah, jadi berdasarkan department ID yang sub 60 itu ada total 3 employees. Lanjut, kita bakal memakai klausa. Jadi tadi kita sudah memakai klausa select, from, juga ada join group. Lalu kita bakal having. Gimana, mirip-mirip gitu antara grup sama having, cuma nambahkan sedikit. Jadi di situ kita cuma butuh untuk menambahkan. Nah, kita tinggal salinkan aja. Employee udah, from employees ya. Nah, grup department ID jangan pakai titik koma dulu. Lalu kita pakai having. Kita menghitung having count. Nah, employee ID atau pegawainya itu yang dimana di dalam satu departemen itu lebih dari 5 gitu, atau mungkin bisa lebih dari 4. Coba kita lebih dari 3. Employee ID itu lebih dari 3. Salah. Bentar. Oh ya, sini. From group having. Nah, titik kurangnya bukan di sini. Nah, jadi mana kita menghitung pegawainya itu yang lebih dari 3. Nah, jadi di departemen 10 itu ada 4 orang, di departemen 110 ada 5 orang, di departemen 80 ada 4 orang, dan di departemen 50 ada 7 orang, dan seterusnya. Selanjutnya kita bakal nah, untuk order by itu cukup simpel sebenarnya. Kita cuma perlu men-select. Kita itu untuk order by itu berarti mengurutkan. Nah, pengurutan di sini kita cukup mengurutkan nama pegawai, employee, ID, lalu first name-nya, lalu bisa last name, lalu berdasarkan salary-nya. Nah, oke, salary from employees. Nah, order by salary BESC. Coba. Nah, ini bakal mengurutkan dari yang penjualannya atau salarinya itu lebih besar gitu, yang paling tinggi. Nah, sini salarinya itu 2.400, 17.000, 13.000 sampai yang paling kecil. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To protect your soul.